Halo semuanya, kita akan lanjut untuk membahas soal matematika Erlangga Fokus US SMP MTS 2022. Ini adalah video untuk paket 2 di bagian 2 karena kita akan membahas nomor 8 sampai nomor 14. Kalau kalian ingin pembahasan materi sebelumnya, kalian boleh cek di link deskripsi ya. Kita akan masuk ke soal nomor 8. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita lihat di sini ya, ada lingkaran. Pada gambar pertama, lingkarannya ada 5. Saya tulis di sini 5. Kemudian pada gambar kedua, lingkarannya ini 5 ya. Nah, berarti ini ada 9. Pada gambar ketiga, lingkarannya ini adalah 9. Ada 13 ya. Nah, banyak lingkaran pada pola ke 24 adalah ini adalah pola pertama 5, pola kedua 9 ya kan. Maka dari sini kita bisa dapat kalau ini adalah deret aritmatika ya kan, karena urutan pertama atau suku pertamanya adalah 5 dan perbedaan mereka adalah 4 ya kan, yaitu 9 dikurangi 5 bertambah 4 ya. Banyak lingkaran pada pola ke-24, berarti yang ditanyakan adalah U24 nya adalah, nah kalau yang ditanyakan U24 ini biasanya UN ya kan, maka kita bisa tahu bahwa N nya adalah 24. Nah, berapakah U24? Untuk mencari U24 kita pakai rumusan UN ya. Jadi UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Oke. Jadi kita isikan di sini U24 A ditambah N-1 kali B. Nah, nanti kalian bisa cari ya 23 dikali 4. Nah, nanti hasilnya berapa? Nah, kalian cari, kalian hitung, dan kalian komen ya di kolom komentar. Oke? Nomor 9 ya. Nah, di sini Farhan menjumlahkan 60 nomor halaman yang ada pada buku dan hasilnya adalah 1876 ya. Jadi dari kalimat dia menjumlahkan 60 halaman ya, maka didapat ada nomor halaman pertama itu adalah 1, kemudian nomor halaman terakhir ya UN nya itu adalah 60, di mana N-nya ya kan urutan terakhir ya adalah 60. Nah, perbedaannya dari halaman 1 dengan halaman berikutnya pasti 1 ya kan. Nanti ya menjumlahkan 60 halaman dan hasilnya 1876. Nah, jadi 1876 itu adalah jumlah dari 60 halaman. Jadi maksudnya halaman pertama ditambah dengan halaman kedua ditambah dengan halaman ketiga ditambah dengan halaman keempat dan seterusnya sampai 60. Nah, ini maksudnya ya. Jadi, nah ternyata ada halaman yang dihitung 2 kali. Jadi dari pertambahan ini itu ada yang dihitung 2 kali. Anggaplah ini X ya. Nah, ini menghasilkan adalah 1876. Nah, berarti 1876 itu adalah jumlah 60 halaman ditambah Mr. X ada satu nomor halaman yang kedobelan ya, dihitung 2 kali. Nah, nomor halaman yang dihitung 2 kali itu apa? Berapa gitu ya. Nah, baik, dari kalimat ini ya kita akan mencari S60 ya. Ini adalah S60 ditambah X itu hasilnya adalah 1876. Nah, sekarang kita masuk pada
jumlah 60 halaman ya. Kalau jumlah 60 halaman berarti kita pakai rumusnya SN ya. Pakai rumus SN, di mana SN itu adalah N/2 kali dalam kurung halaman pertama atau urutan pertama ditambah urutan terakhir. Nah, ini adalah untuk SN ya. Ditambah X, ini hasilnya adalah 1876. Nah, sekarang kita akan isikan untuk N ya. Yang diketahui adalah ini ya, yang di bagian atas. Yang di bagian atas ini ya yang diketahui, sehingga N/2 kali A plus UN. UN-nya suku terakhirnya adalah 60. Nah, ini ya. Sehingga 60 dibagi 2 ini adalah 30. Jadi 30 kita kalikan dengan 61 ditambah X 1876. Nah, maka ini kalian hitung terlebih dahulu, 30 kali 61. Ini adalah berapa nih? 1830 ya, ditambah X ini adalah 1876. Maka untuk mencari X adalah 1876 dikurangi 1830 ya. Kalian tentukan berapakah nilai X ya. Komen di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 itu ada 4 pernyataan ya, yaitu pernyataan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pertanyaannya adalah manakah yang benar ya. Jadi kita akan cek ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri, ruas kanan apakah benar ya. Coba dari ruas kanan ini kita akan distribusikan 6P kali P ini adalah 6P kuadrat, betul ya. Kemudian 6P dikali min 4 ini hasilnya adalah min 24P. Nah, apakah benar? Salah ya. Jadi jangan pilih pernyataan pertama karena pernyataan pertama ini sesat. Jadi untuk jawaban A salah, kemudian B jangan dipilih ya karena mengandung pernyataan pertama yang salah. Nah, kemudian kita akan buktikan di pernyataan kedua. Pernyataan kedua bilang 4x kuadrat dikurangi 25y kuadrat itu sama dengan bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan buktikan ya. Kalau kalian perhatikan 4x kuadrat dengan 25y kuadrat ini adalah istimewa. Kenapa istimewa? Karena dua angka ini adalah bilangan kuadrat semua. Jadi perhatikan ya, 4x kuadrat dikurangi 25y kuadrat. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Boleh ya. Kemudian 25 itu adalah 5 pangkat 2. Oke, nah kedua-duanya adalah bentuk kuadrat. Kalau saya kurungkan berarti 2x saya kurungkan pangkat 2 dikurangi 5y ini juga saya kurungkan pangkat 2 ya, sehingga bentuk ini istimewa sekali. Kalau kita faktorkan dia akan kembar ya, yang di dalam itu adalah kembar. Nah, seperti ini. Hanya yang pertama plus, yang keduanya min ya, karena di tengahnya adalah negatif. Nah, ini adalah pemfaktoran dari bentuk kuadrat. Nah, dua suku ya, dengan yang di nilai tengahnya adalah negatif ya, dengan pengurangan ya. Dikurangkan seperti ini, kalian bisa membuatnya seperti ini ya. Maka jawaban 2 ini adalah juga salah ya, pernyataan 2 ini salah. Oke,
Jadi jangan mencari pernyataan yang mengandung unsur 2 karena salah. Oke, so pernyataan yang benar adalah yang D. Oke, silahkan kalian buktikan sendiri untuk pernyataan 3 dan 4 apakah memang jawabannya demikian. Saya tunggu di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, perhatikan di sini ada pertidaksamaan tetapi dalam bentuk pecahan ya. Nah, kalau kalian menemui soal seperti ini, jangan khawatir, kalian fokus pada pembilang dari masing-masing pecahan. Jadi di sini pembilangnya ada 6, ada 4. Ya, di sini juga 6. Oke, maka kalian cari KPK dari 6 dan 4. KPK dari 6 dan 4 itu adalah 12. So, kita kalikan semuanya dengan 12. Ya, maka kalimat pertama X plus 5 per 6 itu akan menjadi 12 dibagi 6, 2 ya. Kemudian kita kalikan pembilangnya. Oke, ini adalah kata ganti untuk pecahan pertama. Kemudian untuk pecahan kedua sama ya, langkahnya yaitu 12 kita bagi 4, kita kalikan pembilangnya. Oke, nah kemudian yang ketiga, untuk pecahan ketiga juga sama, 12 kita bagi 6 kali 1 ya. Kemudian 0 bagaimana nasibnya? Sama, semua kita kalikan dengan 12 ya. Nah, pada saat dibuka, kalian buka, ini menjadi 2x 2 kali 5 ini adalah 10. Kemudian min 3 kali 3x min 9x, min 3 kita kalikan dengan min 2 jadi plus 6 ya. Kemudian min 2 kurang dari 0. Oke, nah selanjutnya 2x dikurangi 9x menjadi min 7x ya kan. 10 tambah 6 kurangi 2 yaitu plus 14 kurang dari 0. Nah, langkah yang terakhir ini kalian harus perhatikan ya. Plus 14 saya pindah ke sebelah kanan menjadi min 14 sehingga ini menjadi min 7x. Oke. Nah, cara mencari x nya ya, kita akan pindahkan min 7 ke arah sana ya. Jadi ini adalah min 14 dibagi min 7 ya. Jadi ini adalah kali, kita pindahkan menjadi bagi. Nah, kemudian perhatikan saat koefisien dari x nya ini adalah negatif, maka untuk menyelesaikannya ini harus berubah arah menjadi, nah ini ya, jadi kurang dari menjadi lebih dari kalau koefisiennya negatif. Kalau koefisiennya positif tetap ya, tapi berhubung ini adalah negatif jadi hati-hati sehingga x nya itu adalah lebih besar dari 2 ya. Ini adalah penyelesaian dari soal nomor 11. Oke, kalau ada yang bertanya boleh tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di sini diketahui P itu adalah himpunan dari bilangan prima yang kurang dari 12. Yuk kita data dulu himpunan P ini apa saja ya. Prima kurang dari 12. Prima start dari angka 2. Nah, ini adalah bilangan kumpulan bilangan prima ya. Nah, sampai 11 saja karena kurang dari 12 ya. Nah, pertanyaannya adalah banyak himpunan bagian P yang mempunyai 3 anggota. Nah, perhatikan ya. Jadi, kalian sudah belajar tentang himpunan bagian. Jadi, P ini anggotanya adalah 5 ya. Cara mencari banyak himpunan bagian kalian bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Jadi cara gampangnya adalah dimulai dari 1 ya. Diawali 1 berakhir 1. Oke, 1 tambah 1 ini adalah 2
taruh di bagian tengah bawahnya. Kemudian diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. Kemudian 1 ditambah 2, ini adalah 3. Taruh di bagian bawahnya ya, tengah bawah. 2 tambah 1, ini adalah 3. Oke, diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. 1 tambah 3, ini adalah 4. 3 tambah 3, ini adalah 6. 3 tambah 1, ini adalah 4. Nah, jadi ini adalah untuk menghitung himpunan bagian, supaya kalian tidak susah-susah atau capek-capek mendata ya. 1 tambah 4 ini adalah 5. 4 tambah 6 ini adalah 10. 6 tambah 4 10 juga. 4 tambah 1 ini adalah 5. Diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. Oke, nah ini kalian susun ke bawah sampai mana? Nah, tergantung dari banyaknya anggota ya. Kalau ini dia mempunyai banyak anggotanya adalah 5, jadi ini sampai 5 ya. Jadi ini kalau banyak anggotanya adalah 0, kalau banyak anggotanya 1, banyak anggotanya 2, kalau banyak anggotanya 3. Ini kalau n-nya adalah 4 dan ini n-nya kalau 5 ya. Misal bilangan prima kurang dari 20. Nah, kan itu banyak sekali tulisnya, sehingga anggotanya lebih dari 5 ya kan, katakanlah 10. Ya sudah, kalian harus urut bikin seperti ini terus ke bawah sampai dengan 10 ya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan fokus pada bilangan-bilangan yang ada di tengah ya, yang ada di bawah, yang ada di paling bawah ini. Nah, yang ada di paling bawah ini ya. Oke, perhatikan ini ada artinya ya. Jadi ini menunjukkan banyak himpunan bagian ya. Ini adalah ini adalah banyak himpunan bagian dengan 0 anggota. Nah, ini adalah 1. Kemudian ini adalah banyak himpunan bagian dengan 1 anggota. Tahu ya? Ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota, dan ini adalah 5 anggota. Nah, jadi ternyata yang mempunyai 3 anggota itu ada 10 ya. 10 himpunan bagian. Nah, misalnya kalau kalian nggak tahu, tidak mengerti ya, segitiga Pascal itu seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya, kalian bingung caranya. Nah, saya akan kasih pengertian himpunan bagian. Jadi misalnya himpunan bagian dari bilangan ini yang punya 3 anggota, kalian bisa data secara manual ya. Pokoknya 3 anggota ya, tidak boleh sama angkanya. Jadi bisa 2, 3, dan 5. Bisa ya. Kemudian bisa juga 2, 5, 7. Oke. Kemudian bisa juga anggotanya 3, 2, 7, dan 11. Bisa ya. Kemudian bisa juga 3 anggota itu adalah 3, 5, dan 7. Bisa juga 3, 7, dan 11. Nah, ini bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, lanjut lagi. Bisa juga 5, 7, 11. Ya kan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga 2, 3, 7. Ya kan? Atau 2, 3, 11.
bisa juga 2, 5, 11, ya kan? Bisa juga 3, 5, 11. Nah, ini ya, jadi ini adalah 10 himpunan bagian yang punya 3 anggota. Nah, ini ya, ini artinya adalah himpunan bagian ya. Jadi berbagai macam cara untuk 3 anggota. Ya, seperti ini. Jadi jawabannya adalah 10. Daripada kalian mendata manual seperti ini, kalian gunakan segitiga Pascal ya, seperti ini. Jadi fokus pada angka-angka yang paling belakang ya. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 anggota. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ditanyakan banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota, 0, 1, 2 yaitu 10 anggota. Ya kan? 10 himpunan bagian. Kalau yang ditanyakan yang mempunyai 5 anggota, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1 anggota, yaitu ini 2, 3, 5, 7, 11. Tidak ada kemungkinan yang lain. Oke? Semoga lebih jelas dan kita akan masuk ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 13 diketahui S ini adalah semesta ya. Semesta ini adalah bilangan atau semua bilangan yang ada di dalam kotak ya. Ini adalah banyak siswa kelas 9C semuanya. Kemudian himpunan A itu adalah siswa kelas 9C yang suka makan bakso. Kemudian B, siswa kelas 9C yang suka makan mie ayam. Nah, sehingga digambarkan ke dalam diagram Venn berikut ini. Oke, sekarang kita akan memilih pernyataan yang tepat. Oke, perhatikan kalimatnya. Kelompok A digabung ya, U itu adalah gabungan, digabung dengan kelompok B. Menghasilkan daerah 1, 2, dan 3. Betul? A kalau digabung menjadi B menjadi 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah yang tepat. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan yang kurang tepat? Perhatikan, A irisan B. Nah, irisan itu artinya adalah yang sama. Yang sama-sama suka makan bakso dan suka makan mie ayam. Ya kan? Yang suka keduanya. Otomatis yang suka keduanya itu adalah berada di tengah sini. Ya. Nah, yaitu di daerah kedua ya, dan seterusnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui titik P adalah 1,2, Q 4,N, R M,6 dan S 3,5. Dan PQRS ini membentuk jajar genjang. Ya kan? Nah, tentukan nilai dari 2M plus 3N. Nah, caranya adalah karena PQRS ini membentuk jajar genjang, kalau titik P itu adalah 1,2, kemudian Q ini adalah 4,N, titik R-nya itu adalah M,6 dan titik S itu adalah 3,5, ya kan? Akan membentuk jajar genjang. Maka kita akan perhatikan polanya seperti ini. Pada titik P dan Q ini kita perhatikan untuk X-nya ya, perpindahan dari ordinatnya. Jadi 1 menjadi 4 itu karena ditambah 3, ya kan? Maka untuk S ke R ini juga ditambah 3 ya, menjadi 3 ditambah 3 ini hasilnya adalah 6 ya. Maka didapat M sama dengan 6. Nah, kemudian untuk yang kedua, sumbu Y-nya ya, naik turunnya, perpindahan dari koordinatnya. Nah, di sini berarti 5 ke 6 ya, ini bertambah 1, ya kan? Maka di sini juga bertambah 1. Sehingga N-nya ini adalah
2 tambah 1 yaitu 3. Ya, ini adalah 3. Nah, jadi kita bisa tahu N, bisa tahu M. M-nya adalah 6 dan N-nya adalah 3. Ya kan? Maka nilai dari 2M ditambah 3N itu berarti 2 kali 6 ditambah 3 kali 3. Berarti 12 ditambah 9. Ya, hasilnya adalah 21. Oke. Nah, kalau kalian kurang paham, boleh kalian gambar dalam bentuk koordinat ya, titik-titik pada koordinat, kemudian kalian gabungkan ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya untuk pembahasan soal nomor 15 sampai dengan 21. See you.